Di balik meja kerja yang mewah, terlihat seorang pria dewasa sedang duduk dengan melipatkan kedua tangan di dadanya. Seperti biasanya dengan ekspresi muka yang sinis, senyum yang meremehkan, tatapan mata yang dingin dan angkuh, seolah dunia ini berputar hanya untuk melayaninya. Bara adalah definisi sempurna dari kesombongan. Gelar sarjana yang diraihnya dari universitas ternama, jabatan manajer di usia muda, dan kekayaan yang melimpah semuanya ia anggap sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa kepintarannya berada di atas segalanya. Di matanya, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kecerdasannya. Setiap diskusi di kantor adalah panggung baginya. Ia selalu memotong pembicaraan, mematahkan argumen dan mengakhiri setiap percakapan dengan satu kalimat yang sama. Sudah jelaskan, otak saya ini lebih cepat dari kalian, selalu seperti itu. Bahkan di rumah pun sifatnya tidak berubah. Lintang pasangannya adalah sosok wanita yang lebih memilih diam daripada bersuara. Ia hanya melakukan tugasnya saja, menyiapkan semua kebutuhan Bara. Dari mulai sarapan dan pakaian yang akan dikenakan, namun bagi Bara, Lintang hanyalah babu yang bertugas melayaninya. Buruknya lagi, Lintang hanya dijadikan target utama penghinaannya. Lintang yang sabar meskipun banyak menahan rasa sakit dan kecewa. Bara sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaan Lintang ada kecerdasan dan pemahaman yang jauh lebih dalam dari yang ia miliki. Hingga suatu hari, datanglah sebuah proyek monumental. Ini adalah kesempatan bagi Bara untuk mengukuhkan statusnya sebagai yang terhebat. Proyek ini sangat kompleks, melibatkan teknologi baru dan dinamika pasar yang belum pernah dijangkau perusahaan. Bara langsung mengambil alih kendali penuh. Ia mengabaikan peringatan dari timnya tentang potensi kerentanan sistem. Ia bahkan menolak analisis resiko yang disodorkan rekan kerjanya. Semua tim berusaha dengan gigih menjelaskan skenario terburuk yang bisa terjadi. Omong kosong, bentak Bara. Analisismu itu terlalu pesimistis. Proyek ini sempurna, dan tidak akan ada yang bisa menggagalkannya. Takdir Illahi rupanya memiliki rencana lain. Semua kesombongan Bara harus diuji dan dipatahkan. Pada hari peluncuran proyek, seluruh sistem mengalami serangan siber yang dahsyat, persis seperti yang diprediksikan. Serangan itu bukan hanya merusak, tetapi juga menghapus semua data penting perusahaan. Proyek yang Bara banggakan, yang telah menyedot seluruh sumber daya perusahaan, hancur lebur dalam hitungan detik. Kerugian yang dialami perusahaan begitu besar, hingga akhirnya Bara dipecat secara tidak terhormat. Ia, yang selalu merasa tidak terkalahkan, kini menjadi pecundang. Dunia Bara runtuh. Gelar dan kekuasaannya tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan utang perusahaan yang harus ia tanggung. Hanya Lintang yang setia mendampinginya di titik terendah. Dengan suara bergetar, Bara bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menghitung semuanya dengan sempurna. Lintang dengan lembut menunjukkan kembali analisisnya, data yang Bara buang, dan skenario yang ia sebut omong kosong. Di sana, tertulis dengan jelas setiap langkah dan kelemahan yang pada akhirnya menghancurkan proyek. Bara akhirnya menyadari kebenaran pahit, ia yang selalu merasa paling pintar, ternyata hanya buta oleh egonya sendiri. Di hadapan Lintang, yang ia panggil babu, Bara akhirnya tunduk, mengakui bahwa kepintaran sejati bukanlah soal gelar atau kekayaan, melainkan tentang kebijaksanaan untuk mendengarkan, merendahkan hati, dan menghargai orang lain. Kesombongan Bara telah dihancurkan oleh takdir. Kini ia harus membangun kembali hidupnya dari nol, dengan pelajaran paling berharga, bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan rencana Tuhan, dan arogansi adalah awal dari kehancuran. Dari kisah Bara, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kepintaran manusia. Rencana dan takdir Tuhan bisa mengubah segalanya dalam sekejap untuk memberikan pelajaran berharga. Kehancuran Bara adalah cara takdir untuk menyadarkannya bahwa ia bukanlah yang terhebat, dan bahwa kerendahan hati adalah kunci menuju hidup yang lebih baik.